Pak Ali Rahman ini pernah meninggal dan dia hidup kembali. Sahabat Supereja dimanapun Anda berada dan masyarakat Pali sekitarnya, saat ini Supereja dengan tema yang berbeda ya. Jadi terjadi pertama kali di Kabupaten Pali, orang meninggal dunia kemudian hidup kembali. Seperti apa ceritanya sahabat Supereja? Kita akan langsung bertanya kepada narasumber kita. Beliau adalah Pak Ali Rahman ya, Iya. dari Desa Tepirai Timur Timur ya, iya. Kampung 4. Kampung Pan. Kampung 4 Ah. ya, Kabupaten Pali ya. Bersama dari Tempirai juga kan, Deddy Suparman ya. Jadi Pak Ali Rahman ini pernah meninggal dan dia hidup kembali seperti yang kita lihat, tapi dalam pencatatan sipil. Artinya Pak Ali Rahman ini pernah dicatat di kependudukannya di pencatatan sipil, beliau pernah didaftarkan sudah meninggal dunia. Namun faktanya Bapak ini belum pernah meninggal. Nah itulah ini kejadiannya. Oke, selamat malam Pak Ali Rahman. Selamat malam. Iya, Bung Deddy, selamat malam ya. Kita pengen tahu Pak kronologi awal Pak, cerita ke sehingga ini Bapak tahu awalnya dari apa Pak, sehingga Bapak tahu nik Bapak ini dinyatakan sudah meninggal. Coba Bapak ceritakan. Ya, asalnya aku ini nyadap. Iya. Ya. Karena nyadap aku masang senter kurang terang, jadi aku putar itu terang nih senter itu. So, yang tercasan itu. Nah ternyata ada tuh kunang cop masuk telinga aku. Oh, ada binatang ya. Udah tahu lah binatang itu apa-apa semut, apa-apa udah tahu lah ya. Nah, serangga lah ya. Ya. Langsung 2 kali terjungkir aku manggil bini aku. Ya balik aku kita, aku udah tahan lagi sakit telinga aku. Ya balik. Karena balik siang lari datang ke rumah ini, aku stop situ. Nah kata ini aku ngeluarinnya dulu katanya. Dia ngambil apa dia tahu apa jarum sontek, apa-apa dia tahu pokoknya disemprot di telinga aku. Ini itu siapa? Ini itu bidan, bini Sirin tuh kepala Di bidan di mana dia? Dia kalau nggak bidan air hitam, kalau dulu Tempirai dia. Kalau Sirin tuh Oh, di rumah pribadi. Rumah pribadi. Nah, langsung disemprot 3 kali. Air kata ini ditahan lagi sampai kotak itu, nyala. Sudah memang adanya hitamnya, langsung jepitnya, waktu ditarik langsung darah. Nah, langsung darah. Nah, juga ini gawe pendengaran udah habis pendengaran aku. Nah, langsunglah di new apel 4 macam. Kata dia, saran dia kalau habis pel ini kamu tidak mau sakit umum nopo ke Prabu. Nah, ternyata aku wong miskin. Iya. Ya. Nah, habislah pel itu lewat mesimum 2 hari pel itu habis itu kena itu. Nyala nyorong rumah aku pergi puskesmas. Bawa BPJS aku dengan KTP, bawa bungkus pel itu. Karena bini aku udah tahu mace. Nah, langsunglah di puskesmas, langsung dikeruan uang pegawai puskesmas itu manggil bibi tahu, sini dulu kata dia. Nah, jadi bibi aku kabar nyingok itu ternyata udah baca bini pel, mamang itu sudah meninggal dunia. Oh, dari puskesmas mana itu? Tempirai. Nah, cuman tidak tahu siapa yang pelapor, tidak tahu siapa tahu meninggal dunia. Dinyatakan nik Bapak sudah meninggal dunia. Iya, atas nama Bapak ya. Nah, langsunglah aku ditelepon, jangan kata bini aku masih hidup di rumah. Aku telepon deh, Nah, Pak Rizky katanya, kau puskesmas katanya. Ternyata dilapor kau lah meninggal aja. Kayak itu. Nah, datanglah aku pakai baju berangkat ke puskesmas. Nah, aku pakai motor Vixen abang itu langsunglah begitu ada cowok limo tegak di depan puskesmas itu. Jadi tegak itu aku kok ngapa itu kan banyak uang urusan kalau bukan nunggu aku nah botak mau mati botak lah pasti hidup nih hanya aku langsung ini duduk langsung itu ngapa bapaknya itu makanya gue hidup tuh paham tuh kayak apa itu kemaluan Bapak ya rupanya dia ngomong ke bahwa Bapak memang hidup memang masih hidup kaget jadi karena itu bunuh lah dia dan langsung lah dia manggil aku kata dia kalau nak berobat
nggak gratis dibaca, ya kata dia. Karena nomor nik kamu lah di pusat tuh lah tertutup, kata dia. Iya. Nah langsung lah, namun sekali ini kunjuk ada 10.000. Selanjutnya dibaca lagi. Nah sampai kala 5 kali disarani oleh uang yang bagian pegawai situ. Iya. Akhirnya cukalah dengan kontrol ke BPJS. Apa masalah dilapor mati. Iya. Datang ke BPJS dikasih surat. Tidak BPJS mana Pak? BPJS Pali inilah. Oh Pali, Pali ya, di Handayani ya. Handayani. Sampai itulah tidak kami antri, langsung bawa suruh masuk. Langsung dia ngetik itu tuh kapan keluarnya. Nah ini tujulah ke Capil kata dia. Nah cukup rumit dalam pikiran hati kok. Cuman aku tidak cerita Pak rumit ini. Ya. Nah langsunglah ke Capil. Aku udah betar uang dua yang pencatatan, langsunglah ya yang kursi nomor 4 itu. Nah langsunglah dia megang kartu dari BPJS yang surat pengantar itu. Oh ini olah Saiful Bayang 2016 dulu. Benar kamu Adil Rahman? Benar Pak aku. Iya. Tahu. Nah itu tahu ceritanya ya, tapi aku langsung ditarik sawir ke ruang yang langsing. Kata dia, mana bang BPJS kau? Udah dicek masih meninggal tuh lah. Nah sampai itulah hari sore kata dia sawir minta nomor HP. Lagi kalau ke mobil berarti tahunya hidup nomor nik kamu. Nah sampailah 2 hari dia hidup. Oh. Karena aku butuh nak berobat tuh aku nak. Iya, sangat butuh ya. Butuh aku tuh. Menidak nak sakit apa perlu BPJS itu. Iya. Nah, sampailah aku ke situ masih itulah ceritanya. Hana inilah berarti yang beli solo di metrai, di soronya apa pokoknya 25 metrai itu dia ngisi pemuler. Yang terdengar aku dia baca sawir itu tuh. Woi kata dia, "Oh, pengadilan nak ngisi ini." Oh kata Om Tini itu korek we kata dia. Baca we. Iya. Nah, sudah langsung ditujunya ke Capil lagi, ke BPJS lagi. Iya. Ke BPJS ternyata minta nomor HP. Ya sudah Pak, kalau kamu BPJS telepon berarti hidup. Iya. Sampai sekarang tidak telepon. Iya. Nah, terus langkah selanjutnya kan itu kan Bapak masih belum bisa kan untuk ngurus BPJS kan? Apa yang Bapak lakukan lagi? Itu kan untuk berupaya itu kan ngejar, mengurus sehingga nik Bapak ini bisa aktif kembali itu kan? Karena Bapak memang dalam kondisi belum meninggal dunia itu kan? Ya. Nah sampai itu, nah jadi ceritanya udah tahu aku dia sudah di rumah Dedi, aku udah tahu, sawir itu sama bapaknya Lubis itu. Sawir itu siapa Pak? Yang pegawai di Capil itu. Iya, Capil. Udah tahu aku bagi napo, aku udah tahu bidangnya itu. Nah, datang ke rumah, kata dia, "Woi saran aku," kata dia. Oh, pandu kata dia. Sebatas sih kalanya, gitu. Karena keluarga yang pegawai di Capil itu keluarga kita galau kata dia. Nah, aku nggak di sawir, cak ini baik. Aku udah kata bernilai duit. Cuman yang melapor aku tuh ada kata maaf dari aku. Hidup kan nomor nik aku. Cuman namun sampai tidak ibaratnya dekat kata maaf itu berarti katanya salah berarti itu. Nah, jadi aku nyelosor kayaknya. Iya. Nyelak bergabung dengan Edi. Oh, jadi bercerita dengan. Oke Pak Dedi, kita pengen tahu seperti apa ini kronologinya kan, sehingga ini apa Pak Dedi ikut mendampingi untuk ini apa dia mengurus permasalahan Pak Ali Rahman ini. Oke Kak Iwan. Nah Pak Ali ini cerita ke saya bahwa dia sudah ke Capil, ke pihak Capil, ning Bapak masih hidup dan BPJS Bapak insya Allah hidup katanya kan. Iya. Nah setelah dia balik lagi ke dusun, nak ngambil obat lagi, ternyata BPJS ini tetap meninggal. Nah setelah itu ceritalah dia dengan aku. Nah pas dia cerita, jadi jawab aku, ini bang, ini namanya mentok dalam urusan. Artinya orang Capil tidak tanggung jawab. Iya. Menurut aku belum ada solusi, belum ada solusi yang iya. itu. Nah, jadi ku ajaklah dia nih ke Capil lagi. Ku ajak ke Capil, ku tanya di sana, mana istilahnya Mangali ini bisa dihidupkan lagi niknya. Iya. Nah jawab mereka, nik ini masih hidup, kata dia. Iya. Masih hidup. Dan juga BPJS-nya masih hidup. Cuman tetap itu tidak hidup.
Iya, oleh karena ini masalah niknya kan. Ya, masalah niknya. Nah, balik lagi kami ke dusun. Balik ke dusun Tembirai. Nah, tiba-tiba Sawir sama bapaknya datang ke rumahku. Kalau bisa tuh, kata dia, urusan ini tidak usah panjang. Nah, untuk mengali, saya berusaha untuk hidupnya. Nah, mana jalan keluarnya. Nah, aku karena memang ada etikat baik waktu itu ya. Sarani, Wir, ajak bapak kau ke rumah mengali. Temui juga Saiful Bayang, memang itu ceritanya. Yo bahasa kita dusun tuh ngaturi kesalahan ya. Mak mano cara mengali ini nerimo. Artinya dia minta pertanggungjawaban dari Pak Saiful untuk ngidup ke identitasnya ini. Nah, Pusarani ini nomor Mang Subianto, putra asli Tembirai, Subianto Pudin. Setahu aku dia bagian BPJS di Jakarta, Mang Subianto nya. Nah, aku kasihlah nomor Mang Subianto. Nah, sudah itu dia ke rumah Pak Ali. Nah, ke rumah Pak Ali. Habis itu Mang Subianto nelpon. Nanyoi cak mana kronologi BPJS Pak Ali ini mati. Nah, aku tanya melalui via telepon. Memangnya Sawir tidak cerita, kataku Mang. Tidak, katanya. Nah, aku ceritoi bahwa mengali ini mak ini kronologisnya. Nah, diketahui dia pas nak perubahan ke puskesmas kita Tembirai. Nah, tenaga medis sana, apa operator apa yang ngecek data dia ini, bahwa keluar data dengan nomor nik identitas ini meninggal, kataku. Oh, Pak itu. Nah, kalau bisa Bang kata aku bantu. Karena Pak Ali ini susah Bangnya. Ngomong itu tergolong miskin, Pak ya. Nah, iyalah kata dia aku berusaha untuk mantu hidup itu karena dia butuh berobat. Nah, masalah nih KTP dengan kakak, nah sebaiknya jadi dia kamu bawa ini ke jalur hukum. Nah, itu. Nah, ini ada singgah keluar surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pali ya. Di sini tanggal 16 Juni 2022 kemarin ya. Nyatakan bahwa dalam hal pengajuan penerbitan dokumen kependudukan terjadi manipulasi data. Hal tersebut di luar tanggung jawab dan wewenang dari Disduk Capil. Nah, sehingga surat keterangan ini keluar, seperti apa ini kronologi? Karena Pak Ali sudah menunggu beberapa hari. Nah, pihak pelaku tidak ada tiket baik. Jadi Pak Ali ini hubungi kita dari pihak media. Oknumnya siapa itu kalau dari Dinas Disduk Capil? Menurut keterangan Pak Ali, waktu pertama dia ke loket, yang dicerita ke dia ini, SB ini, Saiful Bayang. Iya. Dari situ. Saat itu ya, saat dia... Saat pertama Pak Ali itu belum saya ngawal. Iya. Nah, itu. Ceritanya. Nah, jadi Pak Ali ngomong sama aku, nah mereka ini aku nak berlanjut atau nak ke jalur hukum. Nah, dasar kita nak buka LP harus satu pernyataan resmi dari Capil. Nah, jadi kami pergilah ke Capil, mendampingi dia nih. Nah, pertama si Pak Betra, lupa kebagian kabit apa? Iya, Berta. Iya, Berta. Dia ini nak nunjuki kronologisnya be. Pertama Pak Ali ya. Iya. Nah, jadi langsung ku sangga omongan Kak Berta kataku ini Pak, karena Pak Ali ini nak buka LP. Nah, langsung baik meninilah bertemu berkasnya karena kemarin belum temu berkas ini, berkas Pak Ali ini. Oh, berkas Pak Ali. Karena lama menurut mereka 2016 tuh, jadi lama kan nak nyari berkas itu. Nah, buat kebaik pernyataan dari kamu Capil. Oh, Pak Ali ini nak buka laporan. Ya sudah katanya kalau mak itu, Dek, kami nak rapat dulu. Nah, dia rapat adalah kalau sekitar 2 jaman ya kita nunggu. Nah, sudah 2 jaman akhirnya keluarlah pernyataan ini. Keluarlah surat keterangan ini. Keterangan ini, cuman pelapornya istri Pak Ali, Bu Asma. Nah, cuman kata aku terserah siapapun pelapornya. Nah, cuman Pak Ali butuh pernyataan dari kamu. Ya sudah katanya kami kasih ini memang ini. Ini kan yang jadi surat pernyataan. Surat keterangan ini ya. Iya.
Ya, sahabat Sepereja, jadi di sini ada lampiran bahwasanya surat keterangan pemakaman. Jadi pada 2016 ini tidak ada tanggal lebih, ada. Pak Ali Rahman ini pernah dibuat surat keterangan pemakaman dari pemerintah desa Tempirai itu ya, saat itu ya. Tempirai di sini tidak ada Tempirai apa nih? Karena 2016 Pak Ali ini kayak masih posisi warga Tempirai, Tempirai Induk. Tempirai Induk ya. Iya. Zaman Kak Asmada kepala desanya. Ya ini kepala desanya Ahmadi ya. Ahmadi saat itu menerangkan benar telah dimakamkan saudara Ali Rahman di sini. Ditempatkan di pemakaman umum TPU Desa Tempirai pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 jam 10.30. Artinya jam 2016 6 tahun yang lalu. Iya, jadi ada surat keterangan pemakaman dari kepala Desa Tempirai itu. Nah, ini memang benar awalnya di kakak yang pertama ini kan dari Capil ini ya. Dari Capil bahwa di sini memang benar sahabat Sepereja tidak ada ini kan apa dia Pak Ali Rahman. Ini sebagai kepala keluarganya ini Ibu Asma ya. Iya. Pak Ali Rahman ini ayah ini memang benar sudah meninggal di sini di kakak yang sebelumnya. Nah, cuman entah kenapa ini keluar lagi kakak baru. Pak Ali Rahman, cuman Pak Ali Rahman sendirian, anak istrinya tidak ada termasuk di dalam ini. Nah, ini kita lanjut, Pak. Kan tadi Bapak muat laporan ke ini apa Polres Pali. Ngapa Bapak melapor? Ya, aku kena dekat positif tuh tekad baik dengan aku. Memang tidak ada tekad baik. Karena dia kata ada cerita dari Tempirai, dia itu nak melapor aku balik. Dia baliknya fakta mencemar namanya baik baknya kata dia. Ada baliknya aku. Nah, aku ceritakan alangkah nama aku 6 tahun kata orang mati, jika nak dilaporkan dah duung boleh. Sebab orang di Capil itu bukan aku cerita, orang Capil bercerita dengan aku tuh. Aman seperti ini. Macam mana Pak ceritanya sebenarnya? Berarti aku minta cerita. Nah, ini orang Capil langsung cerita tuh. Begitu aku ngunjuk surat dari PJS, langsung ada cerita. Oh, ini olah Saipul Bayang 2016 tadi. Benar kamu Ali Rahman? Benar aku yang nama Ali Rahman aku ni lah. Nah, ternyata duitnya lah sudah ambil. Coba tidak tersebut duitnya atau 100 atau berapa tidak tersebut. Dan ini menurut Pak Ali apa kerugian Pak Ali? Ya, kerugian aku oleh 6 tahun ini tidak pernah apa baik yang santunan atau dari berita corona tidak pernah dapat aku. Jadi selama sudah ini apa dinyatakan tercatat di kependudukan dan sipil di Kabupaten Pali bahwa Bapak sudah almarhum, artinya Bapak tidak dapat terdata kan, mendapat bantuan kan dari pemerintah kan. Jadi belum pernah ya sama belum sekali. Pernah. Jadi nah untuk saat ini Bung Dedi sama Pak Ali Rahman, status nik Pak Ali Rahman ini apa sudah bisa digunakan apa masih dalam posisi dia terakhir? Kalau BPJS, nah Bang Subianto melalui WA itu sudah dibantu itu. Iya. Nah kalau ning, aku kurang paham yang dibuat ke baru ini apa secara pada umumnya semestinya secara aturan apa memang sudah itu atau belum, karena belum ada penjelasan yang resmi dari Capil. Iya. Oke. Nah tadi proses ini apa pelaporan seperti apa tadi Pak? Iya. Pelaporan. Iya. Dari ke Polres tadi. Ke Polres tadi. Benar tadi sudah melapor ya? Sudah melapor ya. Iya. Lancar. Iya. Lancar ya. Kalau dari hasil pemeriksaan tadi Pak, cak mana tanggapan dari ini? Dari penyidik tadi? Penganggap penyidik ya akor tadi dia. Iya, artinya dia akan dilanjut aja. Iya, lanjut ya. Dengan diterimanya laporan Bapak ya. Iya. Nah, sahabat Sepereja, artinya Bapak Ali Rahman ini tahun 2016 kemarin sesuai dengan apa
yang diajukan pemerintah desa ya pada 2016 hari Rabu tanggal 7 bulan September 2016 itu sudah meninggal dunia. Itulah tadi Supraja bilang bahwasanya satu-satunya di Pali orang yang sudah meninggal dan hidup kembali, tapi di dalam catatan kependudukan dan sipil. Jadi bahasa jurnalisnya itu fiktif, ya, akta kematian fiktif, gitu kan. Jadi dibuat seolah-olah bapak ini sudah meninggal, sedangkan bapak ini sehat walafiat sampai sekarang, Pak. Masih itu ini apa? Deres, mantap bahasa kita nih, ya nyadap. Ya, mantap. Tapi ini apa? Telinganya langsung sembuh, Pak. Kalau habis pele, inilah habis pele berjadwalnya, maksud aku bukan habis pele di rumah masih untuk jadwalnya harusnya jam 6 tadi aku nego. Berdenging aku nih. Artinya memang harus ini apa? Harus rutin minum obat ya. Iya, 3 kali sehari. Belum sembuh total ya. Belum sembuh total ya. Oke, sahabat Supraja, itulah tadi ya bincang-bincang. Ada tambahan itu, Pak Dedi? Menurut aku sudah itu aja. Ya, sudah ya. Laporan Pak Ali sudah lancar, diterima tadi, alhamdulillah. Nah, semoga aparat hukum bisa menindaklanjuti siapa pelaku yang sebenarnya dari peristiwa ini. Karena kita juga heran, benar kata Kak Efran tadi, Kabupaten Bali ini baru satu-satunya Pak Ali mengalami hal yang sedemikian rupa. Iya, bukan tidak menutup kemungkinan, sahabat Supraja, ada Pak Ali-Ali yang lain. Ya, ini kasus baru itu kasus yang terungkap. Mungkin ada Pak Ali yang lain dengan kasus yang sama dengan atau orang masyarakat Bali yang lainnya itu kan. Ya, semoga kita berharap kepada pihak penyidik Polres Pali bisa mengungkap ya kan, siapa oknum pelaku dari yang mengajukan ini kan, yang membuat sehingga akta kematian Pak Ali Rahman ini bisa tercatat di Sduk Capil Pali. Oke, sahabat Supraja, itulah tadi ya bincang-bincang kita dengan narasumber kita yang pada malam hari ini jauh-jauh datang ya dari Tamirai ya, berkesempatan hadir di sini ya kan, langsung menceritakan kronologi kejadiannya. Sahabat Supraja dimanapun Anda berada dan masyarakat Pali sekitarnya ya, saat ini Supraja sedang berada di ruang kerja Kepala Dinas di Sduk Capil ya, Kabupaten Pali. Kita akan berbicara langsung dengan Ibu Risma Liza selaku Kepala Dinas dan Ibu sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Pak. Oh ya. Nah, terkait ada dugaan akta kematian, kalau bahasa jurnalis itu fiktif. Jadi ada salah satu warga dari Desa Tempirai mengklaim dirinya dia bilang ke kami bahwa dia masih dalam keadaan sehat, hidup, cuman setelah dia mau mengurus entah apa di BPJS itu kan, datanya mati. Iya, di data di Sduk Capil dia sudah meninggal dunia. Nah, seperti apa? Kita akan berbicara langsung dengan Yunda kita, Risma Liza. Selamat siang, Bu ya. Selamat siang. Iya. Terima kasih Pak Efran. Iya. Dalam terkait masalah data kematian ya, akte kematian yang katanya fiktif tadi, sebenarnya bukan fiktif itu, Pak. Iya. Kita di Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini hanya menerima laporan dari masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 96 tahun 2018. Itu ada persyaratan-persyaratannya. Jadi tidak ada kata akta kematian yang fiktif itu. Jadi apapun yang diajukan oleh masyarakat desa, siapapun itu mengajukan kepada Duktu Capil tentang dokumen apapun itu, termasuk akta kematian, apabila sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan tersebut akan kami terbitkan. Nah, jadi pada saat itu ada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menerbitkan akta kematian yang melaporkan bahwa warganya ada yang meninggal itu kita terbitkan. Tidak mungkin kita turun ke lapangan untuk mengecek secara keseluruhan benar kan orang ini mati. Nah, ini kami pada saat itu kami menerima syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu surat kematian dari desa, mengisi formulir ke pelaporan kematian dan fotokopi KK. Itu sudah lengkap semua, Pak. Jadi, atas nama siapa, Bu, itu? Atas nama Ali Rahman.
Ali Rahman, dengan alamat Dusun 4, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab, Pematang Ilir. Iya, kejadiannya itu pengajuan kapan itu? Itu udah lama sekali itu, Udah lama? 2016, pada tahun 2018 beliau datang. Oh, berarti Datang untuk membuat KTP. Nah, jadi kami kaget juga waktu itu. Iya. Jadi langsung kita proses untuk pembuatan perekaman KTP-nya dan akte itu kami langsung batalkan. Terus datanya kita aktifkan kembali. Nah, jadi kalau seandainya nanti ada masalah ke depan, kita akan membantu. Oh ya, tapi artinya penegasannya memang benar. Sebelumnya Bapak itu tercatat dia sudah terdata di akta kematian. Iya. Benar ya? Karena sesuai dengan pelaporan masyarakat itu. Iya, setelah tahu baru dikembalikan Kembalikan, lagi. aktifkan kembali. Iya. Nah, jadi permasalahan lagi ini pas dia mau urus BPJS, Ya. aktanya masih belum aktif. Sedangkan dia punya KTP. Kalau dia sudah punya KTP, data itu pasti masih aktif, Pak. Kalau dia meninggal, kita pasti tarik KTP-nya. Oh iya. Iya. Gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, ini Yunda lah, kan korban saat ini sedang dalam proses ini apa dia melaporkan ke pihak penyidik Polres Pali ya. Beliau tidak menerima karena dia dianggap sudah meninggal. Ya, nah ini kan pasti perbuatan dari oknum. Oknum ini bisa dari karena kita kan prosesnya kan pengajuan dari tingkat desa ya sampai ke Capil ya. Nah kita tidak tahu seperti apa nanti penyidik yang akan menentukan siapa oknum itu. Nah tanggapannya Juna? Seandainya ada manipulasi data dalam hal ini, Ya. kami siap untuk membantu. Kan membantu ya? Siap. Iya. Dan akan siap untuk menindak tegas apabila ada oknum yang terlibat di Kalau yang ada oknum di dan Dukcapil yang Iya. terlibat akan kami tindak tegas. tindak tegas ya? Kalau TKS kita berhentikan, kalau PNS kita akan laporkan ke pusat, ke Jakarta. Oh iya, oke. Nah sahabat Sepereja, seperti yang kita saksikan bersama dan kita dengar, Kepala Dinas dengan tegas ya kan akan menindak tegas apabila ditemukan kan, ada oknum yang terlibat pegawai di Dukcapil Pali ini ya. Terakhir ini harapannya dengan adanya ini permasalahan ini. Saya selaku Kepala Dinas di sini akan membantu aparat hukum untuk memproses masalah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika memang ada oknum yang terlibat, kita akan tindak tegas seperti yang saya maksudkan tadi. Artinya Ibu Risma Liza akan kooperatif ya dan komunikatif Siap. kepada siapapun untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya ya kan kepada siapapun ya akan membantu ya. Oke, baik siap. dari Untuk media membantu. maupun dari mungkin nanti ada karena sudah masuk proses ini laporan termasuk penyidik Polres ya. Siap. Jadi akan siap membantu ya. Siap membantu, Pak. Oke, sahabat Sepereja, itulah tadi ya bincang-bincang kita langsung dengan ini Kepala Dinas di Dukcapil Pali. Dia sudah memberikan keterangan. Kita apresiasi lah Ibu Risma dengan tegas tadi kan. Yang pertama akan menindak tegas apabila ada oknum terlibat di sini. Yang kedua dia akan komunikatif dan kooperatif, akan memberikan informasi seluas-luasnya kepada siapapun yang akan mengkonfirmasi terkait permasalahan ini. Oke, sahabat Sepereja, kita akan kembali lagi di channel yang sama di kesempatan yang berbeda.